Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas berkah dan karunia-Nya, kami dari kelompok 1 berhasil menyelesaikan Project Based Learning mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yang telah kami susun selama 1 semester ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Reni, kepada Ibu Liza yang telah membantu kami, membimbing kami untuk menyelesaikan Project Based Learning ini. Di mana kami dari kelompok 1 mengambil PT Akasawira International Tbk sebagai bahan objek amatan kami untuk melihat implementasi PSAK pada perusahaan tersebut. Apakah sudah dilaksanakan dengan sesuai ataukah belum? Nah, untuk itu, untuk membahas lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Di mana yang pertama ada Berliana Rahmawati dengan NPM ujung 017, yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Reska Amalia Soleha dengan NPM ujung 027, dan yang ketiga ada Andini Fatiyadi dengan NPM ujung 051. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu overview kinerja perusahaan dan beberapa PSAK akan disampaikan oleh teman saya, dipersilahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rasio keuangan perusahaan PT Akasawira International Terbuka, di mana pada ROA-nya terjadi kenaikan secara signifikan pada 4 tahun terakhir, yang berarti bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih itu semakin baik. Itu adalah ROE perusahaan. Dapat dilihat pada 4 tahun terakhir terjadi peningkatan secara signifikan, terutama pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 4%. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa nilai ROE yang dihasilkan sudah stabil, dan juga ROE yang tinggi ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan dana investor secara efektif. Selanjutnya itu adalah rasio lancar, di mana kemampuan bayar hutang di akhir tahun itu sebesar 2,97 kali. Yang berarti bahwa makin besar tingkat rasio ini, maka makin baik kemampuan perseroan untuk membayar hutang lancarnya. Ini adalah gross profit margin, di mana selama 4 tahun terakhir masih mengalami naik dan turun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan dan penurunan laba kotor dan penjualan bersih yang belum stabil. Namun karena margin laba kotor ini cukup tinggi, maka itu berarti perusahaan dapat mencapai titik impas dan mulai mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis dasarnya. Untuk penjualan bersih, perseroan di tahun 2020 itu sebesar 673,3 miliar, 12% lebih rendah dari tahun 2019. Namun karena adanya kontrol biaya yang baik, maka laba bersih perseroan itu tercatat naik 62% dari 83,8 miliar di tahun 2019 menjadi 135,7 miliar. Di sini target pertumbuhan penjualan itu memang tidak terpenuhi, namun laba bersih perseroan itu dapat tumbuh melebihi target yang sebesar 15%. Nah, kenaikan laba bersih inilah yang mengakibatkan rasio net profit margin tetap meningkat dari tahun ke tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi penerapan standar akuntansi keuangan pada PT Akasawira International Tbk tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi di sini kami akan membahas 14 PSAK. Yang pertama yaitu PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada tanggal 26 Juni 2019. Jadi di sini PT Akasawira International Tbk telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK nomor 1, yaitu tentang penyajian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan dibuat bertujuan untuk dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jadi PSAK 1 ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang terdapat pada PT Akasawira International Tbk adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dimana kelima jenis laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan PSAK nomor 1. Kemudian selanjutnya yaitu PSAK 3 yang membahas mengenai laporan keuangan interim yang disahkan pada tanggal 28 September 2016. Jadi laporan keuangan interim ini merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim. Nah, pada PT Akasawira International ini setiap tahunnya telah membuat laporan pada akhir tahun. Laporan yang disusun secara kuartal yang disusun setiap bulan Maret, Juni, dan September.
Lalu penerapan laporan keuangan interim pada PT Akasawira Internasional sudah sesuai dengan PSAK 3, yaitu sesuainya penerapan periode pada laporan perubahan ekuitas yang disajikan oleh PT Akasa. Kemudian pengungkapan laporan keuangan interim yang disajikan oleh PT Akasa ini yaitu laporan keuangan interim lengkap atau full disclosure yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan juga pada PT Akasawira Internasional ini secara menyeluruh PSAK 3 sudah diterapkan pada perusahaan. Selanjutnya yaitu PSAK 5 mengenai segmen operasi yang disahkan pada tanggal 18 November 2015. Jadi PT Akasawira Internasional telah menyajikan segmen operasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK nomor 5, yang dimana PT Akasawira Internasional ini menyajikan segmen operasi yang dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan intern yang diberikan kepada pengambil keputusan pimpinan operasi. Jadi informasi keuangan yang digunakan oleh PT Akasa untuk mengevaluasi kinerja segmen disajikan pada catatan 30. Jadi, penerapan PSAK 5 revisi 2009 menyebabkan peningkatan item-item yang diungkapkan pada segmen usaha dan informasi lainnya, kecuali untuk item pengungkapan pada segmen geografis yang mengalami penurunan setelah diterapkannya standar baru. Jadi, penerapan standar baru juga menghasilkan informasi yang lebih baik terkait dasar pengukuran segmen daripada standar terdahulu. Kemudian selanjutnya yaitu PSAK 7 yang membahas tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi yang disahkan pada tanggal 18 November 2015. Jadi pada PT Akasawira Internasional Tbk, perusahaan sudah menerapkan PSAK 7 di dalam laporan keuangan tahunannya, karena jika dilihat dari laporan keuangan PT Akasa, mereka sudah mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Selain itu juga mereka sudah mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. Mereka juga sudah mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan pada PSAK 7 dan juga sudah menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir pengungkapan pihak yang berelasi pada PT Akasawira Internasional Tbk. Selanjutnya yaitu PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan yang disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014. Jadi peristiwa yang dimaksud dalam PSAK tersebut adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Nah, lalu pada PT Akasawira Internasional sudah mengimplementasikan PSAK 8. Hal tersebut dijelaskan pada CALK perusahaan, yaitu catatan 2.y dan catatan 34. Pada PT Akasawira Internasional Tbk yang menerapkan peristiwa setelah periode pelaporan, yaitu transaksi dan translasi mata uang asing, imbalan kerja, serta estimasi dan asumsi yang penting. Kemudian selanjutnya yaitu PSAK 18 yang mengatur akuntansi dan laporan program manfaat Purnakarya yang disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014. Jadi, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan PT Akasa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi nomor 18. Kemudian sumber pendanaan pada PT Akasawira Internasional berasal dari iuran peserta, pengalihan dari dana pensiun, dan hasil investasi. Jadi, dana pensiun pada PT Akasawira Internasional menggunakan jasa aktuaris independen karena dasar penilaian aset perusahaan menggunakan estimasi dan asumsi dalam membuat kerangka penyusunan laporan keuangannya. Kemudian pada PSAK nomor 18 paragraf 12 dikatakan bahwa bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang-kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat Purnakarya. Nah, jadi dengan begitu PSAK 18 sudah diterapkan pada PT Akasawira Internasional Tbk. Baiklah, terima kasih kepada Berliana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari Berliana, di mana yang pertama saya akan membahas PSAK 23, di mana PSAK tersebut merupakan revisi tahun 2019 yang mengatur tentang pengakuan pendapatan. Jika dikaitkan dengan implementasi pada PT Akasawira Internasional, maka dapat kami simpulkan bahwasannya penerapan PSAK 23 tentang pendapatan pada PT Akasawira Internasional Tbk sudah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 23, di mana perusahaan itu mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan PSAK yang berlaku. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas PSAK
PSAK 24 yang mengatur tentang imbalan kerja yang disahkan pada tanggal 28 November 2018. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil setelah kami menganalisis pada PT Akasawira Internasional, yang pertama, imbalan kerja jangka pendek dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan imbalan kerja jangka pendek dicatat pada beban yang diukur pada saat beban tersebut terjadi atau terutang pada karyawan. Sedangkan untuk imbalan pasca kerja jangka panjang, beban itu diukur berdasarkan jumlah iuran yang harus dibayarkan pada saat iuran tersebut dibayarkan oleh perusahaan kepada program pensiun yang diikuti oleh perusahaan pada PT Akasawira Internasional Tbk yang sesuai dengan PSAK 24. Selanjutnya yaitu PSAK 25, di mana PSAK 25 ini mengatur tentang kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersamaan dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Di mana penerapan PT Akasawira Internasional Tbk pada PSAK 25 ini udah sangat baik dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Jadi perusahaan itu menerapkan standar dan interpretasi baru atau amandemen yang berlaku efektif pada tahun 2020. Kemudian terkait penyusutan dan amortisasi, manajemen itu menentukan estimasi masa manfaat, beban penyusutan, dan beban amortisasi perusahaannya. Selanjutnya yaitu PSAK 50, di mana PSAK 50 ini mengatur instrumen keuangan penyajian yang merupakan revisi dari 2014 yang disahkan pada tanggal 29 April 2014. Jadi PT Akasawira Internasional Tbk sudah mengimplementasikan PSAK 50 terkait instrumen keuangan penyajian dengan tepat dan sesuai. Di mana tujuan pernyataan dari PSAK 50 adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset atas keuangan dan liabilitas keuangan, di mana perusahaan itu menjelaskan secara rinci penyajian instrumen keuangan pada catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari liabilitas keuangan, instrumen keuangan disaling hapuskan, dan nilai wajar instrumen keuangan. Selanjutnya yaitu PSAK 56 yang mengatur tentang laba per saham yang disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014, di mana PSAK 56 ini membahas tentang laba per saham yang penerapan PSAK 56 pada PT Akasawira Internasional Tbk sudah diimplementasikan dengan sangat baik dan sesuai, di mana perusahaan tersebut memperoleh laba dasar dan dilusian per saham pada tahun 2020 sebesar 399 miliar, lebih rendah 26% dibandingkan tahun 2019, yaitu 536. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar. Untuk selanjutnya yaitu PSAK 71 yang mengatur tentang instrumen keuangan yang disahkan pada tanggal 16 Desember 2020. Jadi, PT Akasawira Internasional Tbk itu sudah menerapkan PSAK 71 terkait instrumen keuangan yang menggantikan PSAK 55, di mana perusahaan itu telah menentukan peristiwa akuntansi untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Hal tersebut sudah dijelaskan pada annual report PT Akasawira Internasional di bagian CLK perusahaan tahun 2020. Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan pun ada pada PT Akasa sudah ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dan aset yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu PSAK 72 yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak pelanggan, di mana PSAK 72 ini terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat jasa diberikan. Hal tersebut sudah tercantum pada CALK PT Akasawira Internasional di catatan 2W. Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 72, perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perusahaan telah membukukan penyesuaian pada saldo laba ditahan awal tahun 2020 atas pendapatan yang telah diakui dan biaya belum diakui pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 25 miliar.
Untuk PSAK yang terakhir yaitu PSAK 73 yang mengatur tentang sewa yang disahkan pada tanggal 16 Desember 2020, di mana PT Akasawira International Tbk sudah mengimplementasikan PSAK 73 dengan sesuai pada perusahaannya. Tujuan penyertaan dari PSAK 73 ini adalah untuk mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lesi maupun lesor yang terkait dengan sewa. PT Akasawira International Tbk sudah melakukan penerapan atas PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan catatan perusahaan tersebut tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana yang sudah diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar dampak terhadap laporan keuangan pada saat penerapan PSAK 73. Jadi perusahaan itu mengakui aset hak guna sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, sewa di mana pembayaran sewa itu dibayar di muka. Baiklah, itu tadi penjabaran implementasi PT Akasawira International Tbk terhadap beberapa PSAK yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kami berhasil menyimpulkan bahwasannya PT Akasawira International Tbk itu sudah patuh terhadap PSAK yang ada, karena dari 15 PSAK yang kami analisis, itu PT tersebut telah melaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada. Nah, baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.